Shalom, shalom. Hai adik-adik, apa kabar? Sehat ya? Papa mama sehat semua ya? Adik-adik, selamat hari Minggu, mama papa. Kita kembali bertemu di dalam ibadah online anak. Baik, semua sudah siap? Nggak ada lagi yang masih makan? Ayo, segala yang mengganggu di sekitarmu sudah dirapikan, dibereskan. Kita mau mempersiapkan hati kita, mempersilahkan Tuhan hadir dalam ibadah di rumah kita. Ya adik-adik, bersabar, sedikit waktu lagi. Kita percaya Indonesia dipulihkan. Amin. Yuk, kita mau masuk di dalam doa sebelum kita mulai ibadah online ini. Kita satu dalam doa. Tutup matanya, tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih setiamu melimpah dalam hidup kami. Kami siap Bapa masuk dalam ibadah online pagi ini. Kami mau memuji menyembah-Mu. Kami mau hidup di dalam firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua siap, kami mau belajar mengerti Bapa. Apa pesan Tuhan melalui cerita yang kami dengarkan lewat online ini. Terima kasih Bapa, Engkau ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah jangan ada lagi yang masih bercanda, jangan ada lagi yang masih melihat-lihat ke sekeliling. Ayo, sungguh-sungguh melihat dari online YouTube pagi ini, ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, perkenalkan nama aku Jojo. Tema bulan ini adalah By Grace Through Faith, yang artinya oleh kasih karunia melalui iman. Wow, apa itu ya? Mau tahu lebih banyak? Ikuti selalu ibadah dari minggu pertama sampai terakhir ya adik-adik, supaya kita dapat mengerti dan mendapatkan pengurapan baru setiap hari dari Roh Kudus tentunya. Bible Fact. Ruth adalah seorang perempuan Moab yang menikah dengan Mahlon. Suaminya kemudian meninggal karena bencana kelaparan. Pada akhirnya Ruth menjadi istri Boas dan memperanakan Obed, kakek Raja Daud dari Israel, serta menjadi inti cerita kitab Ruth dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab. Menurut Perjanjian Baru, ia salah satu nenek moyang Yesus. Matius 1 ayat 5. Mau tahu lebih dalam lagi? Ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya adik-adik. Harus semangat. Ayo semua bangkit berdiri dan siapkan hati pikiran kita untuk Tuhan. Sebelumnya, Jojo mau berdoa untuk kalian semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Rahel. Tiba saatnya untuk kita belajar firman Tuhan. Kalian pasti sudah siapkan Alkitab dan buku catatan kan? Nah, tema firman Tuhan kali ini, percaya pada kasih setianya. Kakak akan cerita tentang kisah Ruth dan Naomi adik-adik. Ayat firman Tuhannya terdapat pada Ruth pasal 1 sampai dengan pasal yang keempat. Adik-adik bisa baca keseluruhan ayatnya setelah ini ya. Sekarang kita buka Ruth pasal 1 dulu yuk. Perikopnya Ruth dan Naomi. Sama-sama dengan kakak kita baca ayat 1 dan 2 ya adik-adik.
Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Nah, adik-adik, Naomi memiliki suami bernama Elimelek. Mereka memiliki 2 orang anak laki-laki bernama Mahlon dan Kilion. Ketika terjadi kelaparan di tanah Israel, mereka memutuskan untuk pergi ke daerah Moab. Mereka pun menetap di sana. Tetapi ketika di Moab, Elimelek, suami Naomi, meninggal adik-adik di sana. Tinggallah Naomi dengan kedua anak laki-lakinya. Lalu setelah itu, kedua anak laki-laki Naomi pun menikah dengan perempuan Moab. Yang satu menikah dengan Orpa dan yang satu menikah dengan Rut. Kira-kira sudah 10 tahun lamanya mereka menetap di Moab. Meninggal jugalah kedua anak laki-laki Naomi adik-adik. Wah, Naomi sangat merasakan kesedihan adik-adik. Setelah suaminya meninggal, sekarang kedua anak laki-lakinya pun meninggal. Ia pun tinggal hanya bersama kedua menantunya adik-adik. Dengan perasaannya yang sedih, Naomi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya Bethlehem. Yuk kita baca lagi di ayat yang ke-6 adik-adik. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Nah adik-adik, Naomi, Rut dan juga Orpa mengemasi barang-barang mereka dan mereka berjalan menuju Bethlehem. Tetapi di tengah perjalanan, Naomi meminta Orpa dan Rut untuk kembali pulang ke rumah orang tua mereka. Naomi meminta menantunya untuk kembali kepada bangsanya. Karena Naomi berpikir bahwa anak Naomi sudah meninggal, suami Orpa dan Rut sudah meninggal, untuk apa lagi ia mengikuti ibu mertuanya. Tetapi Orpa dan Rut sangat mengasihi Naomi. Ia bersedih karena Naomi meminta mereka untuk pergi. Ia tidak mau meninggalkan Naomi adik-adik. Mereka masih terus mau bersama-sama dengan Naomi. Tetapi Naomi berkata lagi bahwa kalian sudah menjadi menantu yang baik. Kalian telah mengasihi aku dan mengasihi anakku. Lalu dengan berat hati, Orpa pun memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Ia memeluk dan mencium Naomi lalu meninggalkannya adik-adik. Tetapi Rut masih tetap terus bersama dengan Naomi. Lagi-lagi Naomi meminta untuk Rut kembali kepada orang tuanya, kembali kepada bangsanya, dan ia bisa menikah lagi adik-adik. Tetapi Rut tidak mau. Bahkan Rut berkata, kemanapun ibu akan pergi, kesana jugalah aku akan pergi. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Karena Naomi mengetahui Rut sangat berkeras untuk terus bersama-sama dengannya, Naomi pun membiarkan Rut ikut dengannya sampai ke Bethlehem. Setibanya Rut dan Naomi di Bethlehem, bertepatan dengan masa awal memanen jelai adik-adik. Wah, semua orang yang ada di Bethlehem sangat kaget melihat Naomi. Karena sudah hampir 10 tahun lamanya ia meninggalkan Bethlehem dan ia kembali lagi. Orang-orang itu bertanya adik-adik, Naomi, itukah kamu? Tetapi Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena sudah banyak sekali hal-hal pahit yang sudah Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupku. Adik-adik, Naomi dan juga Rut tiba di Bethlehem tanpa harta, mereka tidak memiliki kekayaan. Sedangkan mereka masih tetap membutuhkan makanan dan mereka harus memenuhi kebutuhan mereka yang lain-lainnya. Tetapi Naomi sudah terlalu tua untuk bekerja adik-adik. Sehingga Rut dengan sukacita dan kerelaan hatinya, ia bersedia untuk bekerja. Ia bekerja di ladang sebagai pemungut jelai sisa-sisa dari hasil panen. Rut pun pergi ke ladang. Ia pergi ke ladang milik Boas adik-adik.
Nah, Boas ini masih saudara dari Elimelek. Adik-adik masih ingat siapa Elimelek? Ya, suami Naomi yang sudah meninggal. Saat Ruth bekerja, ia bekerja sangat giat, bahkan ia tidak berhenti dari sejak ia sampai ke ladang, dia tidak ada hentinya untuk bekerja adik-adik. Ketika itu Boas melihat Ruth di ladangnya, tetapi ia tidak mengenali Ruth karena ia tidak pernah melihat Ruth sebelumnya. Lalu dia bertanya kepada pengerja-pengerjanya lain, "Siapakah perempuan itu?" Pengerja-pengerjanya pun menjawab, "Ia adalah Ruth, perempuan Moab, menantu dari Naomi." Wah, mengetahui bahwa Ruth adalah menantu Naomi, di mana suami Naomi masihlah saudaranya, Boas sangat memperlakukan Ruth dengan baik. Adik-adik, sekarang kita buka yuk di Ruth pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan 12. Kakak akan bacakan ya, kalian perhatikan Alkitabnya. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihatlah saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasih daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini orang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu dan bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Wah, adik-adik, Boas sangat memperlakukan Ruth dengan baik ya. Setelah selesai bekerja, Ruth pun kembali pulang. Sesampainya ia di rumah, Naomi bertanya kepadanya, "Kemanakah engkau bekerja hari ini?" Lalu Ruth pun menjawab bahwa ia bekerja di ladang milik Boas, dan ia menceritakan semua kebaikan yang Boas berikan kepada dia. Ia sangat diperlakukan Boas dengan baik, ia ceritakan semuanya ke Naomi. Naomi pun meminta Ruth untuk tetap bekerja di sana di ladangnya Boas, karena Boas masih saudara suaminya. Nah, adik-adik, ketika itu di mana saudara sedang kesusahan, saudara yang lain harus membantu saudaranya yang lain. Sehingga Naomi tahu bahwa Boas akan membantu mereka. Boas mengetahui semua cerita Ruth, kebaikan Ruth, kesetiaan Ruth terhadap Naomi. Sehingga Boas memutuskan untuk menikah dengan Ruth. Boas dan Ruth pun menikah adik-adik. Mereka memiliki anak laki-laki. Wah, Naomi sangat bersuka cita karena ia memiliki cucu. Anak laki-laki Ruth dan Boas adalah Obed, di mana Obed memiliki keturunan bernama Isai, dan Isai adalah ayah dari Raja Daud. Dan di keturunan seterusnya Raja Daud sampailah kepada Yesus, Tuhan kita. Wah, adik-adik, keturunan Ruth dan Boas sangat diberkati Tuhan ya. Mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Adik-adik, dari kesetiaan Ruth kepada Naomi mengingatkan kita juga ya kepada kesetiaan Tuhan kepada kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita dan bagaimanapun kondisi kita, Tuhan selalu menyatakan kasih setianya kepada kita. Adik-adik, percayalah pada kasih setianya. Ia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dengan kasih setianya, Tuhan selalu menyertai, melindungi kita, dan memberkati kita. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anaknya harus terus belajar untuk selalu setia kepadanya dan menjadikan Ia
Tuhan dan Juru Selamat kita yang akan selalu kita sembah, kita tinggikan, kita muliakan di sepanjang hidup kita. Amin. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan kali ini. Yuk kakak ajak adik-adik untuk sama-sama berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu kali ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mau percaya kepada kasih setia-Mu yang akan selalu menolong hidup kami ya Tuhan. Dan kami juga mau menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan selalu kami sembah di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelumnya, kakak mau berdoa untuk kalian. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sepanjang ibadah kami kali ini. Kami yakin dan percaya, penyembahan kami, pujian kami yang kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, bahwa kami harus beriman di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik sama-sama kita angkat tangannya. Terimalah berkat, anugerah, kasih karunia Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya, berkat kesehatan, kepintaran, hikmat daripada Tuhan menyertai hidup adik-adik dimanapun adik-adik berada. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.